Di office kali ini adalah merupakan kali kedua ya, yang pernah kita laksanakan juga pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian setelah saya evaluasi, ternyata juga masih banyak juga UKPD yang belum mengikuti pelaksanaan daripada e-office ini. Padahal sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2021 tentang percepatan penggunaan e-office, diharapkan semua UKPD, SKPD itu sudah mengikuti atau melaksanakan kegiatan persuratan termasuk produk hukumnya melalui e-office ini, gitu ya. Jadi kegiatan ini kita laksanakan secara Zoom biar semua UKPD yang ada di Jakarta Pusat dapat mengikutinya. Alhamdulillah kita telah kurang lebih 41 UKPD yang hari ini berpartisipasi ikuti saya lihat sudah 76. Saya mau ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dasar hukumnya adalah kegiatan e-office adalah Pergub nomor 92 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan naskah dinas elektronik. Kemudian Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 64 tahun 2021 tentang percepatan penggunaan e-office, Peraturan Gubernur nomor 99 tahun 2021 tentang tata naskah dinas, Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta nomor 16 tahun 2022 tentang pengelolaan surat keluar melalui aplikasi e-office. Nah, kelihatan di sini bahwa semuanya itu ketentuan yang mendasari pelaksanaan e-office sudah cukup lengkap ya. Jadi memang diharapkan semua SKPD, UKPD di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat itu dapat melaksanakan kegiatan persuratannya melalui e-office, dan itu merupakan kewajiban. Jadi bukan alternatif ya. Jadi kita laksanakan semua melalui e-office. Jadi memang awalnya mungkin agak susah, agak bingung, tapi setelah kita melaksanakannya mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu semua ini akan familiar dengan konten-konten yang ada di Office. Seperti kita ketahui di Office itu ada pelaksanaannya, ada konten isinya ada surat masuk, surat keluar, disposisi masuk, disposisi keluar, informasi masuk, informasi keluar, verbal dan produk hukum. Mungkin nanti hari ini kita masih di sini kegiatan menjelaskan nggak semuanya ya, tapi yang penting-penting saja gitu. Walaupun semuanya penting, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin nanti kita akan menjelaskannya mengenai yang mungkin surat masuk, surat keluar, verbal dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam melaksanakan Instruksi Gubernur nomor 64 tahun 2021 tentang percepatan penggunaan e-office itu, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. ya kalau kayak gini. Khususnya dalam pengelolaan surat menyurat melalui aplikasi e-office. E-office merupakan sistem persuratan digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meminimalisir dan bahkan meniadakan penggunaan kertas sehingga dapat meningkatkan layanan persuratan lingkungan Kota Sulawesi Jakarta Pusat. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak narasumber kira-kira dari UKPD mana yang barangkali belum ada atau men-setting akunnya. Nah, kalau belum ada setting akun, itu kita nggak bisa melaksanakan office. Setting akun itu berada kalau di UKPD itu di dinasnya masing-masing. Nanti akan dijelaskan semuanya oleh Pak narasumber dari Pusat Jakarta Pusat. Ya, kemudian tak lupa saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat menerima masukan atau sosialisasi ini dengan baik. Semoga nanti pelaksanaan e-office di tempat Bapak Ibu masing-masing dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten.
Ya, tak lupa sebelum saya akhiri, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya, Bapak Irwan Septinadi, SHMH. Baik, selanjutnya, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki materi, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Harap seluruh peserta dapat membuka kameranya sebagai bukti kehadiran dan bahan laporan. Pengambilan foto akan dibantu oleh panitia. Kepada panitia dipersilakan. Itu kan belinya kan susah. Wah, zaman dulu di Pulau mau beli handphone aja pun udah di Surabaya. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 4 slide. Kita mulai dari slide pertama. Panitia 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Anggoro Mahardika, staf arsip di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Anggoro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, yang terhormat Ibu Kepala Seksi Kearsipan Ibu Sumiatun, dan yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari UKPD yang sudah hadir di siang hari ini. Baik, untuk kesempatan kali ini izin saya akan membantu menjelaskan, kita sharing juga perihal tutorial atau cara dalam pembuatan surat masuk dan juga surat keluar. Mungkin pada siang hari ini kita akan berfokus pada surat keluar, namun saya akan membahas sedikit tentang surat masuk. Barangkali di UKPD Bapak Ibu ada yang belum paham tentang surat masuk. Sebenarnya, baik, untuk surat masuk itu sendiri, sebenarnya yang bertugas untuk mengupload atau membuat surat masuk itu adalah operator surat yang sudah ditugaskan oleh UKPD masing-masing Bapak Ibu. Dan juga sudah tersetting sebagai operator surat. Langsung saja saya share screen. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan akun untuk menggunakan atau mengakses website e-office latihan Bapak Ibu. Jadi kali ini tidak akan masuk ke akun e-office asli kepada tujuannya seperti itu. Untuk websitenya nanti akan saya kirimkan di kolom chat. Jadi dengan website e-office latihan itu Bapak Ibu bisa mencoba-coba bagaimana cara membuat surat masuk, bagaimana cara membuat surat keluar di website e-office latihan tersebut. Baik, untuk websitenya sudah saya ketikkan di kolom chat Bapak Ibu ya, yaitu e-office/ora.jakarta.go.id.
Itu untuk e-office latihan. Sedangkan untuk e-office production-nya, Bapak Ibu bisa yang biasa dibuka yaitu e-office.jakarta.co.id seperti itu. Baik, saya akan share screen. Ya, pertama-tama untuk menginput surat masuk, konsepnya adalah surat masuk yang diinput melalui e-office itu adalah surat yang berupa hard copy. Sedangkan untuk surat masuk yang melalui e-office itu tidak perlu diinput Bapak Ibu, karena akan otomatis masuk ke akun dari kepala UKPD masing-masing. Baik, ibarat untuk saat ini, operator surat sudah menerima surat berupa hard copy ya Bapak Ibu ya. Kita masuk menggunakan akun dari operator surat. Akan muncul tampilan seperti ini untuk operator surat. Karena operator itu sendiri biasanya bertugas sebagai staf di seksi masing-masing dan juga bertugas sebagai operator. Untuk surat masuk, pilih yang operator. Baik, kita pilih surat masuk. Ya, akan muncul tampilan seperti ini, klik tambah. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk contoh surat masuk yang saya ambil adalah contoh surat masuk dari Kecamatan Johar Baru, karena mereka mengirim surat tidak menggunakan e-office, melainkan menggunakan hard copy yang dikirimkan langsung kepada kami. Ini adalah perihal permohonan bantuan box arsip seperti itu ya. Baik, yang pertama nomor register kita isi. Nomor register ini adalah nomor yang terdaftar atau tercatat di buku agenda masuk. Pasti ada di operator surat memiliki buku agenda tersebut. Kita ambil contoh adalah nomor 123. Kemudian nomor surat kita masukkan sesuai surat yang tertera di hard copy suratnya itu, yaitu 606-KA01.06. Kita input. Tanggal suratnya kita sesuaikan Bapak Ibu ya, kita lihat tanggal 5 Agustus. Dari pengirimnya Kecamatan Johar Baru. Untuk alamat pengirim apabila diperlukan bisa ditulis, namun tidak terdapat tanda bintang berarti tidak wajib seperti itu ya. Baik, untuk kode halnya, karena di sini sudah menggunakan kode klasifikasi yang baru, jadi akan memudahkan kita, yaitu KA01.06. Kita cari KA yaitu kearsipan, kemudian 01 pembinaan kearsipan, dan 06 adalah fasilitas kearsipan. Jadi untuk kode klasifikasi ini adalah menyesuaikan ya, apabila memang kode klasifikasi masih menggunakan yang lama, kita bisa menyesuaikan dengan kode klasifikasi yang baru, yaitu di Kepgub atau Keputusan Gubernur nomor 1958 tahun 2021. Silakan bisa mendownload dan juga bisa dicetak untuk kode pengklasifikasian yang baru seperti itu. Jadi untuk penulisan kode klasifikasi yang baru adalah seperti ini ya Pak ya, KA.01.06 atau menyesuaikan dengan perihal suratnya seperti itu. Kemudian kepada atau tujuannya, ini ditujukan kepada Kepala Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat ya.
Yaitu Bapak Irwan Septinadi selaku Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk jenis suratnya bebas kita pilih sesuai dengan isi suratnya. Saya isi biasa. Kemudian jenisnya bisa arahan, instansi pusat, undangan, dan seperti ini. Apabila memang tidak ada, bisa pilih lain-lain. Halnya adalah diisi sesuai dengan isi suratnya. Kemudian isi ringkasannya, kita bisa isikan sesuai dengan isi suratnya, penjabarannya Bapak. Tapi cukup singkat saja Bapak Ibu ya. Ya, iya, office. Kemudian tembusan apabila ada, namun dalam hal ini ada tembusannya, bisa diisikan seperti itu Pak ya. Sama aja pakai kertas-kertas. Kalau jadi pakai nggak tahu yang mana dari kalau di jadi pasti dulu pas kali itu masih apa di office gitu. Aja di office itu dia ada formatnya Bu. Langsung nge-proof DPR. Jadi cuma tinggal ubah perihal lampiran. Tapi mereka tuh kayak sekaligus jadi ada dua untuk tembusannya, yaitu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Wahyu Haryadi. Kemudian ada satu lagi yaitu Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat. Itu Bapak Iqbal Akbarudin di sini. Baik, apabila sudah diisi semua, untuk filenya kita upload di choose file ini Bapak Ibu ya. Apabila sudah terisi semua, kita pilih tambah surat masuk. Tampilan akan seperti ini. Surat baru sukses ditambahkan. Dan keterangannya belum dibaca. Nanti apabila dibaca oleh Kasudin, nanti statusnya akan dibaca dan berwarna hijau. Untuk surat masuk, cukup seperti ini saja. Jadi hard copy, di-scan, lalu kita input melalui e-office. Cukup seperti itu saja untuk surat masuk. Baik, itu surat masuk diinput oleh operator surat saja. Sedangkan untuk staf seksi lain itu tidak perlu, karena hanya operator saja. Baik, untuk surat masuk cukup ini. Sekarang kita masuk ke surat keluar Bapak Ibu ya. Untuk surat keluar kali ini saya akan menggunakan akun dari Bapak Safrino Okman. Ya, untuk login Office itu menggunakan NRK dengan password default atau password bawaan itu adalah 1 sampai dengan 6 apabila belum dirubah. Masuk aplikasi. Dek, ini kalau ngegedein gimana, Dek? Ngegedein ini, fontnya. Mama kekecilan nih nggak kebaca. Udah. Sebentar ya. Error. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, untuk pembuatan surat keluar, itu langkah paling pertama yang perlu disiapkan adalah template surat keluar, Bapak Ibu. Di mana template tersebut ada beberapa rumus yang harus diisikan. Baik, jadi kali ini saya akan membuat surat
yang ditujukan kepada Kasudin Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat, perihal permohonan data peserta BIMTEK. Untuk yang pertama, nomor, kita isikan rumus sesuai yang tertera di sini, Bapak Ibu. Yaitu dolar, kurung kurawal buka, nomor, kemudian kurung kurawal tutup. Untuk penulisan nomornya itu kapital. Kemudian hal, diisikan juga sama. Kemudian untuk tanggal, rumusnya sesuai yang tertera. Baik, kemudian untuk nama jabatan, ini dolar, kurung kurawal, nama jabatan, tutup kurawal. Ini adalah yang nanti akan muncul sebagai jabatan dari penanda tangan. Kemudian dolar TTD. Nah, yang akan muncul nanti otomatis adalah nama dari pejabat penanda tangan. Kemudian NIP, NIP ini tetap ditulis. Dan kemudian dolar buka kurung kurawal, NIP, NIP, kapital semua, dan tutup kurawal. Yang nantinya ini akan otomatis muncul NIP dari pejabat penanda tangan. Kita perlu disiapkan terlebih dahulu template seperti ini, Bapak Ibu. Apabila memang sudah disiapkan, kita bisa masuk ke menu Office kembali dengan tampilan awal seperti ini. Lalu kita pilih perbal untuk pembuatan surat keluar. Tampilan seperti ini, kita pilih tambah. Yang tertera nanti akan otomatis muncul adalah kepala UKPD-nya. Dalam hal ini adalah tanda TTD, Kepala Sudin. Baik, karena Bapak Safri Nokman ini adalah staf seksi kearsipan di Sudin Pusip Jakarta Pusat, Bapak Ibu. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah ini kami akan mengirimkan link absensi, di mana link absensi tersebut di dalamnya akan ada pilihan untuk di samping sini pengonsep, pemarah serta, harmonisasi, dan lain-lain, apakah sudah ada atau belum. Oleh karena itu, kenapa sebelumnya MC tadi meminta untuk Bapak Ibu menyiapkan komputer atau laptop untuk mencoba dan untuk melihat apakah sudah disetting admin SKPD masing-masing atau belum untuk menu-menu di sini. Karena apabila memang masih kosong, tidak akan bisa membuat surat keluar, Bapak Ibu. Baik, yang pertama adalah urusan pemerintahan. Karena surat tadi adalah perihal kearsipan, kita pilih kearsipan. Ini sesuaikan dengan jenis naskah dinas yang akan Bapak Ibu buat ya. Kemudian bentuk naskah dinas, perlu dicatat ini adalah poin penting. Untuk surat biasa atau untuk surat tugas itu menggunakan, kita memilih persuratan Bapak Ibu. Sedangkan dari Damkar, Pak. Sedangkan untuk perundangan kita pilih, sedangkan untuk SK kita pilih perundangan. Jadi khusus SK saja itu perundangan, lainnya itu persuratan Bapak Ibu. Karena apa? Karena nomornya nanti ini akan berbeda. Untuk nomor SK itu biasa tertulis nomor, kemudian tahun, cukup itu saja. Berbeda dengan nomor surat biasa, yang dimana ada kode klasifikasinya seperti itu. Jadi dipastikan jangan salah pilih. Kita pilih persuratan karena ini surat biasa. Kemudian jenis naskah dinasnya kita pilih. Menyesuaikan jenis suratnya Bapak Ibu ya. Izin Pak dari Satpol Pak. Ibu mohon maaf nanti Bu ya untuk sesi tanya jawabnya Bu ya. Oke, jadi, siap. Agar tidak terpotong. Jadi pertanyaannya bisa dicatat terlebih dahulu ya. Seperti itu. Untuk kelompok suratnya bisa pilih. Apabila memang tidak ada di sini, kita bisa pilih lain-lain, Bapak. Kemudian hal judulnya kita isikan. Karena tadi merupakan surat permohonan dukungan peserta. Kita isikan seperti ini. Kode klasifikasinya untuk primer KA otomatis akan langsung keluar KA atau kearsipan, menyesuaikan dengan urusan pemerintahan yang di atas Bapak Ibu. Untuk sekundernya kita pilih kerjasama kearsipan.
Sama dengan pilih antar lembaga. Coba saya sesuaikan terlebih dahulu ya. Di Anfal. Baik. Untuk kode klasifikasi yang tertera di e-office ini memang tidak selengkap dengan Kepgub Bapak Ibu. Namun apabila memang tidak ada pilihannya yang tepat atau yang sama persis dengan surat yang kita bikin, itu kita cukup mana sih kode klasifikasi yang mendekati seperti itu, yang sekiranya mendekati saja, tidak perlu paten dengan nomor harus sesuai dengan kode klasifikasi, harus sesuai dengan isi suratnya itu harus ini, tidak. Cukup dengan kita pilih mana yang mendekati saja, apabila memang tidak ada seperti itu. Kemudian sifat naskah dinasnya, ada sangat rahasia, rahasia, penting, konfidensial, dan biasa. Kita bebas bisa milih biasa sesuai dengan surat yang kita buat. Kemudian pengonsep. Nah, di sini Bapak Ibu, apabila memang sudah mencoba membuka e-office-nya, bisa mencoba untuk verbal dan menu seperti ini, kita pilih pengonsep naskah dinas. Apakah sudah muncul atau belum nama yang disetting. Untuk pengonsep naskah dinas ini adalah kepala seksi dari staf pengentrinya. Di sini adalah kepala seksi kearsipan. Kemudian pemaraf serta itu kepala seksi kearsipan. Dan biasanya itu adalah Kasubag TU, Bapak Ibu. Lalu harmonisasi naskah dinas pasti otomatis muncul kepala seksi kembali. Kemudian penaklik tiknet naskah dinas itu pasti adalah Kasubag TU-nya, Bapak Ibu. Penaklik tiknet itu adalah bertugas mencocokkan atau memeriksa apakah struktur suratnya itu, susunan suratnya apakah sudah sesuai dengan peraturan, yaitu di Pergub 99 tahun 2021. Tugasnya memeriksa susunan dari naskah dinas. Kemudian pejabat pendanda tangan itu adalah Kasudin atau Kepala UKPD. Baik, untuk pelaksana UK, itu pasti adalah staf TU. Biasanya ini juga yang ditugaskan adalah operator Bapak Ibu ya. Di mana nanti pelaksana UK ini bertugas untuk melakukan print surat yang sudah disetujui oleh Kepala UKPD dan dimintakan tanda tangan kepada Kepala UKPD-nya langsung seperti itu. Dan bertugas untuk mengupload surat yang sudah di-scan dan juga sudah di-stempel. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah pelaksana UP. Pelaksana UP ini adalah staf pengentrinya Bapak Ibu biasanya. Karena saya menggunakan akun dari Bapak Safrino Okman, maka pelaksana UP adalah Bapak Safrino Okman yang bertugas untuk mengirimkan surat e-office ini seperti itu. Kemudian kepada pejabat atau tujuannya. Di sini saya akan mengirimkan surat kepada Kasudin JP2 Bapak Ibu ya. Untuk pencariannya ini bisa berdasarkan jabatan atau bisa berdasarkan nama, yaitu personal. Ini bebas. Baik, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Ibu Uripasi. Kemudian tembusan. Untuk tembusan kita lihat suratnya. Baik, itu tembusan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak. Baik, apabila memang penulisan lengkap itu tidak ada, bisa dicoba untuk disingkat
dalam hal ini adalah Disdik, Dinas Pendidikan seperti itu. Atau apabila memang sudah mengetahui namanya, bisa diketikkan namanya secara langsung. Baik, apabila ini tips saja Bapak Ibu, apabila memang ingin mengirimkan surat dan belum tahu nama dari pejabat yang kita tuju, kita bisa membuka di website pusat.jakarta.go.id. Itu adalah email dari Jakarta Pusat, di mana di website tersebut tercantum nama-nama pejabat di lingkungan kota administrasi Jakarta Pusat seperti itu. Termasuk dengan nama camat dan juga nama lurah seperti itu. Baik, kita kembali ke menu Office. Apabila memang sudah diisikan semua seperti ini, kita pilih file atau template yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pastinya sudah diberikan rumus Bapak Ibu ya, jangan lupa. Baik, untuk dokumen lampiran, ini apabila ada lampiran di luar dari file yang sudah kita buat sebelumnya. Karena di surat saya ini tidak ada lampiran, dan apabila memang lampiran itu masih dalam satu file di Word yang sama, itu tidak perlu diisikan Bapak Ibu. Namun apabila lampirannya itu berbeda dari file yang akan kita upload, misal file lampirannya itu berupa Excel atau berupa PDF, kita bisa lampirkan di sini. Kita coba lihat ya. Baik, ini PDF, ini PowerPoint juga bisa kita lampirkan. Karena dalam surat ini tidak ada lampiran, jadi saya tidak isikan. Apabila sudah selesai, kita klik tambah Bapak Ibu ya. Baik, akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan seperti ini, Bapak Ibu masih bisa merubah mulai dari harmonisasi, dari pemarah serta, semuanya masih bisa dirubah, asalkan masih ada tanda pensil seperti di sini. Untuk tujuan pun bisa kita ubah apabila memang ada kesalahan. Baik, apabila memang sudah betul semua, kita cek sudah benar, kita klik kirim. Muncul proses review. Dan kita lihat di sini surat masuk ke akun dari Kepala Seksi Kearsipan. Kita masuk menggunakan akun dari Kasih Kearsipan. Di menu atau di tampilan e-office dari Kasih Kearsipan, yaitu Ibu Sumiatun, akan di menu perbal, Bapak Ibu, akan muncul notifikasi atau pemberitahuan angka 1. Ini memberitahukan bahwa ada perbal atau surat keluar yang butuh diproses. Nah, di menu konsep ini ada pemberitahuan angka 1. Kita lihat ada proses review di sini. Kita klik bebas di sebelah sini juga bisa. Yang muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk pemrosesannya ada 4 tombol di sini. Di sini belum bisa kita klik. Kita terlebih dahulu harus mendownload dengan mengklik di lampiran ini. Kita klik dulu dan otomatis akan terdownload. Ini bertujuan agar kepala seksi tersebut melakukan pengecekan terhadap suratnya. Apabila ada revisi dan ingin dikerjakan sendiri oleh Kasih Kearsipannya, klik kerjakan sendiri dan upload file yang sudah direvisi oleh beliau sendiri seperti itu. Namun apabila ada revisi dan dikerjakan oleh staf pengentri, kita klik disposisi, kita isikan instruksi revisi apa yang harus diperbaiki seperti itu. Nanti otomatis di menu di baris ini pengentri akan muncul
notifikasi pemberitahuan atau revisi apa yang sudah dituliskan oleh kasih tersebut. Dalam hal ini, saya akan klik setuju saja untuk mempersingkat waktu. Baik, masuk ke menu pemaraf serta, Bapak Ibu. Di menu Ibu Sumiatun, setuju. Proses selanjutnya, ini di Ibu Sri Mulyani atau Kasubag TU. Saya logout. Saya masuk menggunakan NRK dari Kasubag TU kami. Di menu Kasubag TU, pemaraf serta, itu ada pemberitahuan atau notifikasi di Perbal juga. Di paraf serta ada notifikasi angka 1. Seperti tampilan di sebelumnya ya, Ibu kasih kearsipan, tampilannya seperti ini. Kita klik. Sama, ada beberapa tombol belum bisa diklik, kecuali harus di-download terlebih dahulu. Sudah di-download ya? Sudah bisa diklik Bapak Ibu. Apabila seperti tadi, apabila ada revisi ingin dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri terlebih dahulu, baru di-upload di menu kerjakan sendiri. Kemudian setuju. Kemudian masuk lagi ke menu di harmonisasi di kepala seksi kearsipan kembali. Saya masuk lagi menggunakan akun Office dari kasih kearsipan. Kembali di menu Perbal, Bapak Ibu, ada pemberitahuan angka 1. Kita lihat di baris yang atas ini, di mana ada notifikasi, di situ berarti ada proses surat yang harus segera diselesaikan. Apabila memang tombolnya sudah bisa langsung diklik, kita tidak perlu download lagi Bapak Ibu. Kita langsung saja klik apabila memang sudah setuju, setuju. Kembali lagi ke Penagliktiknet Kasubag TU. Sebenarnya prosesnya cukup kita ikutin saja sesuai yang di menu e-office itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung sampai mana suratnya itu. Nah, kita cukup lihat di menu Perbal tadi. Iksan yang ini pemajikan naon. Ada gua. Baik, apabila memang sudah bisa kita klik, cukup langsung diklik ya seperti tadi ya. Setuju. Ya, untuk persetujuan Tiknet Naskah Dinas, masuk ke menu Ibu kasih kearsipan kembali. Masuk ke menu Perbal, kita lihat di menu atas ini mana yang ada notifikasi, di situ ada surat yang harus diselesaikan. Kita lihat, kita klik, langsung bisa diklik ya, kita klik kembali. Oke, untuk selanjutnya masuk ke menu pejabat penandatangan. Di sini sudah sampai ke Kasudin ya Bapak Ibu ya, untuk proses persetujuan. Kita login, kita logout, masuk ke menu Kasudin.
di menu perbal, di proses persetujuan ada pemberitahuan, ini 7 karena sebelum-sebelumnya kita melakukan percobaan juga dan ada beberapa yang belum disetujui. Kita lihat dari tanggal yang paling baru atau yang masih prosesnya kuning ini. Ya, kembali di sini ada beberapa tombol yang tidak bisa diklik kecuali harus di-download terlebih dahulu. Ya, ada pilihan revisi, kemudian ditolak, kemudian setuju. Apabila surat ini ditolak, maka prosesnya akan selesai, Bapak. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Apabila memang setuju beliau, kita klik setuju. Baik, sudah disetujui Bapak Ibu, kita masuk di menu pelaksana UK. Di pelaksana UK ini adalah Bapak Syukur. Di menu dari Bapak Syukur, di menu perbal, ada 2 pemberitahuan. Ini sama, ada beberapa proses surat yang belum di-print sebelumnya, namun tidak masalah. Kita lihat yang paling atas, yaitu di tanggal 9 September, Bapak Ibu, proses pencetakan. Kita kliknya di sebelah sini. Kalau di sebelah sini tidak bisa di status. Ya, muncul tampilan seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu, kita download surat dari e-office-nya. Ya, di menu pelaksana UK, ini nanti rumus yang sudah kita buat sebelumnya, ini akan muncul otomatis Bapak Ibu. Jadi penomorannya akan otomatis muncul di menu pelaksana UK, seperti ini. Di menu pelaksana UK di sini kita bisa melakukan perubahan apabila memang ada beberapa yang perlu direvisi, Bapak Ibu. Seperti nama dari pejabat penatangan ini kapital semua. Kita buat cukup huruf depannya saja, seperti itu. Untuk ini otomatis muncul yang sudah kita rumus tadi, nama otomatis muncul, kemudian NIP otomatis muncul. Yang rumus kita buat tadi otomatis muncul apabila memang rumusnya benar. Namun apabila sampai dengan pelaksana UK ada rumus yang tidak muncul, itu berarti ada salah dalam penulisan rumusnya. Baik, apabila memang sudah semua, kita bisa simpan. Baik, di sini tugas dari pelaksana UK adalah surat yang sudah muncul kode klasifikasi penomorannya ini, itu di-print oleh beliau, oleh pelaksana UK, kemudian dimintakan tanda tangan langsung kepada Kasudin. Karena dalam hal ini kita belum dalam proses tanda tangan digital, namun akan segera kita coba untuk tanda tangan digital, info dari dinas seperti itu. Nah, tanda tangannya masih manual Bapak Ibu. Dimintakan tanda tangan oleh pelaksana UK, Kasudin sudah tanda tangan, kemudian dicap oleh pelaksana UK. Sebelumnya maaf, untuk melakukan print biasanya kalau di kami itu adalah 3 rangkap. Jadi Kasudin melakukan tanda tangan 3 kali ya, karena 3 rangkap. Yang kemudian setelah ditanda tangan yang pertama itu dicap oleh pelaksana UK, di mana yang ada capnya itu kita upload di menu e-office-nya Bapak Ibu. Kita upload, pilih file. Nah, jadi dalam scan-nya atau penamaannya itu ada 2, yang berstempel dan juga non-stempel dalam melakukan penyekanan. Nanti akan saya jelaskan untuk non-stempel itu untuk apa, seperti itu. Baik, jadi yang diupload oleh pelaksana UK itu yang berstempel, dipastikan. Dan juga di-rename sesuai dengan suratnya, seperti itu. Karena nama surat ini yang nantinya akan muncul di tampilan penerima, Bapak Ibu.
kita klik yang berstempel, kita simpan. Sudah terupload, dipastikan klik selesai. Apabila belum diklik selesai, nanti proses akan masih tetap di pelaksana UK, tidak berlanjut. Kita klik selesai. Kita lihat masuk ke pelaksana UP. Pelaksana UP adalah pengentrinya Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Safrina Okman. Ini adalah pelaksana UP-nya. Kita logout, masuk kembali ke menu dari Bapak Safrina Okman. Masuk kembali di menu perbal. Untuk surat keluar semuanya masuk di menu perbal Bapak Ibu ya. Di kolom atas ini ada pemberitahuan di kolom simpan dan kirim. Kita klik. Nah, sudah disetujui dan sudah diupload oleh pelaksana OK. Nah, di pelaksana UP tampilannya seperti ini. Untuk kirim ke tujuan masih belum bisa diklik Bapak Ibu. Yaitu langkah-langkahnya, terlebih dahulu klik terima naskah dinas asli. Ini kenapa harus diklik? Karena untuk prosedurnya sebenarnya adalah surat atau naskah dinas yang sudah dicap atau sudah dimintain tanda tangan oleh pelaksana UK tadi, itu kan 3 rangkap. Yang 1 dicap, yang 2 belum dicap. Biasanya salah satu diminta oleh dari staf TU untuk arsip. Nah, untuk sisanya diserahkan kepada seksi selaku UP. Nah, itu kenapa ada pilihan terima naskah dinas asli. Kita klik terlebih dahulu. Belum bisa diklik juga, kirim ke tujuan. Kita lihat di bawahnya. Ada pilihan upload naskah dinas yang sudah ditandatangani tanpa stempel. Kita upload yang tanpa stempel yang saya jelaskan tadi. Non-stempel. Gunanya apa? Gunanya untuk arsip kita apabila arsip hard copy-nya itu hilang Bapak Ibu. Jadi di menu e-office ini sudah ada backup data di sini. Nanti tinggal klik di akun dari pengentri surat tersebut. Bisa diklik, bisa di-print lagi. Itu adalah sebagai backupan data bisa. Kemudian, apabila memang masih ada perubahan, masih bisa kita ubah, asalkan masih ada icon atau tanda pensil seperti ini. Nah, ini masih belum bisa dikirim juga, masih belum aktif Bapak Ibu. Nah, kita pilih lokasi naskah dinas, lokasi simpannya. Yang perlu diisi adalah gedung dan juga ruangannya. Gedung karena pengentri adalah staf dari Sudin Pusip Jakarta Pusat, maka akan muncul seperti ini. Gedung Sudin Pusip Jakarta Pusat. Belum bisa juga, berarti ruangnya. Ruangnya kita pilih seksi kearsipan. Karena pengentri adalah staf dari seksi kearsipan. Sudah bisa diklik, sudah bisa dikirim. Nah, untuk melakukan penyetingan gedung, ruang, dan juga penyetingan menu-menu ini, harmonisasi, pengonsep, naskah dinas ini, yang bisa melakukan setting adalah admin di SKPD Bapak Ibu masing-masing. Apabila memang belum ada di akun office Bapak Ibu, bisa menghubungi admin di SKPD masing-masing untuk melakukan penyetingan seperti itu. Ini sudah bisa diklik ya, sudah bisa diklik, sudah bisa dikirim karena sudah terisi semua. Kita kirim ke tujuan. Akan muncul pemberitahuan konfirmasi seperti ini. Apabila sudah semua, kita klik kirim Bapak Ibu. Muncul tulisan naskah dinas berhasil diselesaikan dan dikirim ke tujuan. Ada menu di sini, daftar penerima naskah dinas. Ini untuk memantau apakah penerima sudah membaca naskah dinas yang kita kirim. Apabila memang sudah dibaca, sudah beliau buka dan dibaca, nanti tandanya akan berubah menjadi hijau. Atau tulisannya diterima seperti itu. Ini untuk melihat apakah sudah diterima, sudah dibaca oleh penerima atau belum di sini. Kemudian ada sejarah perbal. Ini adalah sejarah perbal untuk yang sudah kita buat tadi. Tutup. Untuk proses surat keluar sudah selesai Bapak Ibu. Untuk proses sudah keluar,
Jadi untuk pembuatan surat keluar ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sekedar tips saja Bapak Ibu, yang diupload di e-office ini dipastikan yang sudah benar. Jadi tips saja, surat yang masih berupa rumus ini, bisa di-print, bisa kita minta untuk dikoreksi terlebih dahulu kepada atasan kita. Apabila memang ada perubahan, kan belum masuk ke office nih, masih bisa langsung diubah di sini. Nah, apabila memang sudah benar semua, sudah disetujui atasan, sudah disetujui oleh Kepala UKPD, baru di-upload di menu e-office, agar tidak ada terjadi revisi di menu e-office, karena membutuhkan waktu apabila ada revisi, seperti itu. Baik, untuk penjelasan surat keluar sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Dena, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Anggoro untuk materinya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Izin Bapak Ibu, mungkin untuk sesi yang pertama kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, dan kami sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam kolom chat. Izin Bapak Anggoro, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Taufik dari Damkar. Akun asli sudah disetting dan sudah digunakan untuk pembuatan surat keluar. Namun untuk akun latihannya belum disetting. Itu pertanyaan yang pertama dari Bapak Taufik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan dari Dukcapil. Yang pertama, masih banyak akun yang belum tersetting. Untuk itu, apakah harus bersurat? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk surat tugas, instruksi, surat edaran, apakah masuk jenis ND persuratan? Lanjut ya Bapak Anggoro. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nika, dari Sudin LH. Jika surat keluar tujuannya untuk PT, apakah bisa? Kemudian dari Suban Peko, surat pengantar bentuk Word, apakah lampirannya bisa menggunakan Excel? Dan apakah muncul nomor dan tanggal pada Excel-nya? Izin Bapak Ibu, untuk sementara mungkin 4 pertanyaan terlebih dahulu dari kolom chat. Nanti untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Bapak Anggoro atau narasumber kita hari ini. Izin bisa dijawab Bapak. Saya coba jawab untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Dari Bapak Taufik, dari Damkar, akun asli sudah disetting dan sudah digunakan untuk pembuatan surat keluar. Namun untuk akun latihannya belum disetting. Jadi untuk akun latihannya bisa mencoba koordinasi dengan admin dari SKPD masing-masing, Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk akun di Office latihan itu mengikuti dari e-office production-nya, office aslinya. Namun apabila belum tersetting, bisa menghubungi admin SKPD. Apabila memang admin dari SKPD-nya itu tidak bisa atau tidak paham seperti itu, bisa menghubungi dari admin diskusi Bapak Ibu. Jadi antara SKPD bisa saling koordinasi untuk proses setting di akun latihannya. Kemudian yang kedua, dari Dukcapil, masih banyak akun yang belum tersetting. Untuk itu, apakah harus bersurat? Apabila memang akun belum tersetting, yang saya informasikan tadi, bisa menghubungi ke admin SKPD-nya Bapak Ibu. Atau SKPD dari Dinas Dukcapilnya. Karena di masing-masing SKPD, itu sudah ditunjuk adminnya Bapak Ibu. Jadi untuk UKPD, untuk Sudin, itu bisa koordinasi dengan SKPD-nya untuk melakukan penyetingan. Dipastikan untuk penyetingannya termasuk dengan gedung dan ruang. Itu dipastikan Bapak Ibu. Kemudian untuk surat tugas, instruksi, surat edaran, apakah masuk jenis naskah dinas persuratan? Yang saya informasikan tadi, apabila memang suratnya itu seperti surat biasa, yaitu berupa nomor surat, garis miring, kode klasifikasi, itu menggunakan persuratan, Bapak Ibu.
Sedangkan untuk SK yang atau penomoran seperti SK, yaitu berupa tulisan nomor, kemudian tahun. Nah, itu menggunakan perundangan. Itu di poin penting perlu dicatat seperti itu. Jangan sampai nanti surat sudah jadi, ternyata yang kita pilih itu adalah perundangan. Nomor suratnya munculnya salah. Itu otomatis kita harus mengulang lagi. Dipastikan itu dicatat. Untuk instruksi surat edaran apabila memang bentuk penomorannya itu surat biasa, bisa persuratan. Kemudian dari Bu Nika, Desudin Lingkungan Hidup. Jika surat keluar tujuannya untuk PT, apakah bisa? Iya, maaf. Jadi untuk penerima eksternal di luar dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tadi mohon maaf saya lupa dalam penjelasan. Itu saya share screen lagi Bapak Ibu ya. Ada pilihan eksternal Bapak Ibu. Jadi di situ kita bisa melakukan penambahan penerima. Ya, di menu kepada atau tujuannya ini ada pilihan eksternal. Nah, di sini kita bisa menambahkan kontak baru atau penerima baru seperti itu. Atas nama siapa atau atas PT siapa sesuai dengan tujuan, instansi mana, alamat bila diperlukan bisa ditulis, email bisa ditulis. Apabila memang sudah dicatat, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Kemarin kami sudah mencoba untuk menambahkan Roland Stegler. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini penerimanya. Nah, namun untuk pengirimannya nanti karena penerimanya itu di luar dari Pemprov DKI Jakarta, otomatis mereka tidak memiliki NRK dan tidak bisa mengakses e-office. Jadi untuk proses pengirimannya itu manual, menggunakan kurir atau menggunakan staf langsung pengiriman seperti itu. Terus terakhir kemudian dari Suban Peko, surat pengantar bentuk Word, apakah lampirannya bisa menggunakan Excel dan apakah muncul nomor dan tanggal pada Excel-nya? Ya, jadi untuk surat lampirannya, apabila berbeda format, di menu lampiran yang tadi saya jelaskan, saya coba share screen lagi. Nah, di dokumen lampiran ini, Ibu, Bapak Ibu, apabila memang dokumennya itu berupa Excel atau PDF yang di luar dari file Word dari naskah dinas yang sudah dibuat. Di menu ini kita bisa melakukan lampiran format Excel bisa, kemudian format PDF bisa, seperti itu. Nah, ini ada beberapa nih. Excel coba saya ya. Nah, di sini bisa nih lampiran dokumen. Nah, di sini. Nanti penerima juga akan menerima lampiran ini. Seperti itu. Namun untuk penomorannya itu tidak ada Bapak Ibu. Namun tidak perlu khawatir karena apa? Karena lampirannya itu masih dalam satu surat atau satu surat keluar dengan yang sudah kita kirim. Jadi masih di dalam satu file seperti ini. Saya coba terlebih dahulu. Sebentar ya, Bu ya. Nah, jadi apabila nanti ada lampiran, nanti di sini akan ada dua kotak seperti ini. Ini dikarenakan tidak ada lampiran, karena hanya satu file saja yang dikirimkan, jadi hanya satu. Sedangkan nanti apabila ada lampiran, baik berupa Excel, PDF, atau gambar seperti itu, nanti akan muncul satu lagi di sini kotak, dan bisa diklik
dan bisa di-download seperti itu. Tidak muncul nomor surat karena apa? Karena sudah masuk dalam satu rangkaian pengiriman seperti ini, seperti itu. Bu Dena, untuk pertanyaan sesi pertama sudah, silakan apabila ada pertanyaan lainnya. Ya, baik, terima kasih Bapak Anggoro. Kita sudahi ya Bapak Ibu pertanyaan dari kolom chat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan, boleh silakan langsung dibuka kameranya, dibuka speakernya, disebutkan nama dan dari instansi mana, dan silakan ditanyakan pertanyaannya kepada Bapak Anggoro. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Izin Mbak, saya dengan Rostinia Mbak dari Satpol PP, izin bertanya dengan Pak Anggoro. Izin Pak, dari Satpol Kota Desa Jakarta Pusat, kebetulan sudah menggunakan e-office. Cuma kendala di kami untuk pembuatan e-verbal yang bertanda tangannya Pak Wali itu kita belum bisa mengaksesnya Pak. Dan selama ini kita masih menumpang dengan bagian Tapem Pak. Kiranya apakah bisa dari Sudin Pusip untuk memberikan akses pembuatan verbal itu tersendiri Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait register surat masuk Pak, kan harus mencantumkan nomor suratnya. Nah apabila tidak mencantumkan, apakah bisa dilanjutkan untuk ke sesi selanjutnya? Seperti itu sementara itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rusdiana. Baik, mungkin akan ditampung dulu ya Bapak Anggoro ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Mungkin bukan hanya pertanyaan, bisa juga masukan dari Bapak Ibu tentang e-office-nya. Silakan dibuka kamera dan speakernya. Izin bertanya Bu. Siap, dari mana Ibu? Dari Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Baik. Izin Pertanyaannya Ibu? Perihal penghapusan untuk surat keluar yang tidak jadi dikirimkan, apa sudah bisa? Terus sama surat masuk yang sudah didispo tetapi masih ada notif belum dibaca, sedangkan yang penerima dispo sudah membuka suratnya dan sudah melaporkan di kolom laporan. Sekian aja Bu, terima kasih. Baik. Udah itu aja ya Ibu pertanyaannya, terima kasih. Kita tampung dulu ya Ibu pertanyaannya. Mungkin satu lagi pertanyaan. Izin. Ya, silakan Ibu. Dari mana dulu nih Bu? Mungkin dari bagian umum dan protokol, silakan. Ya baik Bu, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan untuk kecamatan dan kelurahan, apakah sudah bisa Bu untuk e-verbal Bu? Karena kami sering ditanyakan oleh kecamatan dan kelurahan kapan bisa untuk e-verbalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih satu lagi ya Bapak Anggoro ya. Dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, silakan Ibu. Izin bertanya Pak Anggoro, untuk ada batas waktu atau standar waktu untuk sejak surat dibuat sampai dengan siap terkirim itu, apakah ada batas waktu atau respon time-nya? Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sudah kita tampung. Kita tutup dulu untuk sesi yang ini ya Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Anggoro ingin menjawab pertanyaan dari mana dulu? Mungkin dari saya urut ya. Yang pertama dari Bu Rosdiana ya, dari Satpol PP ya Bu ya. Baik, jadi untuk di office itu lintas sektoral. Jadi ini info yang saya dapatkan Bu ya. Namun nanti apabila ada perubahan nanti akan saya koordinasi dengan dinas apakah sudah bisa atau belum. Jadi untuk lintas sektoral intinya Bu ya. Jadi antara Satpol PP langsung ke wali kota seperti itu ya. Oke, siap Pak. Iya. Harus Tapem itu untuk saat ini setahu saya belum bisa Ibu karena memang prosedurnya harus melalui Tapem terlebih dahulu. Belum bisa langsung lompat ke wali kota seperti itu Bu. Namun ini mungkin masukan akan coba kami
koordinasikan dengan dinas seperti itu ya, Bu. Iya, karena ini masih pengembangan, karena ini masih apa namanya, kita baru launching gitu ya, masih butuh update-update terlebih dahulu seperti itu, butuh proses. Ini mungkin masukan juga untuk kami seperti itu ya. Kemudian untuk register surat masuk itu apakah harus diisi atau belum ya? Iya, Pak, Nomor register ini saya share Ibu ya. Ini ada tanda bintang di mana harus diisi, Bu. Wajib diisi karena untuk nomor register biasanya di buku agenda surat masuk operator surat itu pasti ada, Bu. Apabila memang belum ada buku agenda, mulai sekarang bisa langsung dibikin aja, Bu, untuk surat nomor registernya itu. Itu yang tercatat di buku agenda. Ya. Untuk di sini ada perwakilan dari dinas. Apakah ada, Mas Bayu? Mas Bayu, apakah ada? Baik, izin Mas Anggoro, gimana Mas? Ya, dengar Mas. Ya. Suara saya masuk ya Mas? Iya, kurang kenceng Mas. Oh iya. Ya. Gimana Mas Anggoro? Iya, untuk lintas sektoral apakah bisa langsung ke wali kota Mas Bayu? Untuk Satpol PP bisa langsung ke wali kota gitu? Kemarin informasi dari pimpinan untuk sementara memang masih belum bisa Mas. Kemarin infonya tetap ke asisten dulu ya alurnya ya. Jadi belum tidak difasilitasi langsung dari UKPD-nya begitu Mas. Untuk terakhir. Berarti ya belum bisa langsung ya Mas ya? Belum. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama. Gitu Bu Rosdiana ya. Jadi belum bisa Bu untuk saat ini. Jadi memang prosedurnya harus melalui asisten terlebih dahulu. Oke, siap kalau begitu Pak. Berarti intinya karena lintas sektoral memang harus tetap ke asisten-asisten yang lainnya ya. Betul. Harus melalui bagian TAPEM ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Oke, siap kalau gitu. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Kemudian dari perhubungan ya. Yang pertama untuk penghapusan surat keluar. Yang pertama saya jawab terlebih dahulu. Untuk penghapusan surat keluar itu saya coba share screen lagi ya. Baik, untuk di menu untuk penghapusan surat keluar apabila ada terjadi kesalahan itu masih bisa di pengonsep naskah dinas dan juga di penaklik tiknet naskah dinas. Coba saya perlihatkan ya Bapak Ibu ya, mohon tunggu sebentar. Ini kan proses yang tadi surat keluar ini saya coba ulangi lagi. Kita kirim. Nah, di menu pengonsep kita lihat. Nah, di sini ada menu ditolak, Ibu. Apabila masih di pengonsep ini ada kesalahan, itu bisa langsung ditolak. Nanti akan tidak berlanjut lagi itu suratnya, seperti itu.
Dan juga saya coba cek, saya lanjutkan kembali. Baik, jadi di pengonsep tadi bisa ditolak, kemudian di penagletiknet bisa ditolak. Ini apabila ada kesalahan. Namun apabila sampai dengan pelaksana UK, ini ternyata ada kesalahan, baru tahu di pelaksana UK ini, mohon maaf, tidak bisa dihapus dan otomatis akan menggantung seperti itu. Jadi ya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya seperti itu aja gitu. Jadi akan ada notifikasi terus karena itu menggantung. Jadi sangat dipastikan mohon untuk pengecekan ini harus benar semua, termasuk dengan template surat yang kita upload. Jangan sampai ada kesalahan karena saking banyaknya file yang kita simpan, kita salah upload. Nah itu akan fatal. Nantinya akan apabila memang salah itu ibarat di cancel kirim itu tidak bisa apabila sudah sampai pelaksana UK atau UP. Itu akan nantinya akan menggantung. Nah, di sini sangat dihindari Bapak Ibu ya, dipastikan dengan teliti, dengan benar dalam penginputan surat keluar e-office ini. Kemudian surat masuk sudah didisposisi, sudah dibaca, tapi tandanya masih ada gitu, masih merah seperti itu ya. Padahal sudah ada tanggapan. Nah, untuk kali ini mungkin adalah sistem Bapak Ibu ya. Jadi memang yang penting kita sudah memberikan tanggapan, jadi kita sudah dibaca. Untuk tandanya masih merah itu kemungkinan sistem seperti itu. Termasuk sebenarnya punya saya juga seperti itu Bapak Ibu, masih ada yang sudah saya baca ternyata masih merah seperti itu. Atau mungkin dalam surat masuk itu ada beberapa penerima untuk penerima yang akun kita sudah baca, namun apabila akun yang lainnya belum baca, nanti di tampilan awalnya itu akan ada keterangan belum dibaca seperti itu. Namun dipastikan kita sudah memberikan tanggapan apabila memang statusnya masih merah. Yang penting kita sudah memberikan tanggapan. Kemudian untuk bagian umum dan protokol, apakah kecamatan, kelurahan sudah bisa e-verbal atau belum? Untuk kali ini Mas Bayu dari dinas, apakah sudah bisa Mas untuk kelurahan kecamatan? Maaf. Izin untuk kecamatan dan kelurahan memang masih belum dibuka aksesnya. Nanti akan segera diinfokan apabila sudah dibuka. Belum ya Mas ya? Maaf suaranya kurang jelas, kurang kencang. Ya, belum Mas, belum dibuka Mas. Belum, nanti ya? akan segera diinfokan apabila sudah dibuka. Oke. Ya. Oke, makasih Mas. Ya. Jadi untuk kecamatan kelurahan belum bisa Ibu ya? Untuk kecamatan kelurahan sementara masih bisanya surat masuk saja. Terima kasih Pak. Sama Bu. Dari pertamanan, apakah ada batas waktu atau respon time ya? Ini untuk surat masuk atau keluar Mbak? Maaf. Surat keluar Pak. Surat keluar ya? Setahu saya untuk respon time-nya atau surat atau waktu batas waktunya ini selama saya membuat ya pengalaman saja itu kayaknya nggak ada, tidak ada. Jadi apabila memang hari ini belum bisa selesai, saya bisa lanjutkan besoknya seperti itu. Namun yang penting itu adalah sesuai dengan surat itu akan dikirim kapan, itu targetnya kapan seperti itu. Kita harus menyesuaikan kembali. Untuk batas waktunya, setahu saya tidak ada. Mungkin dari dinas apakah ada batas waktunya Mas Bayu? Maaf saya tanya terus nih. Oh iya. Untuk batas waktu di batas verbal itu tidak ada Mas. Jadi disesuaikan dengan perencanaan dari pengonsep suratnya.
seperti yang disampaikan oleh Mas Anggoro. Siap. Ya. Oke, Mas Bayu, terima kasih. Ya. Seperti itu, Mbak. Tidak ada batas waktunya ya. Terima kasih. Oke, Ya, sama-sama. terima kasih. Baik, kita masih ada waktu ya Bapak Ibu. Kita masih buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung-bingung nih, bisa langsung ditanyakan aja kepada Bapak Anggoro. Dipersilahkan. Izin bertanya lagi, Bu, dari bagian umum dan protokol. Bisa? Oh, baik. Ya, ini yang ingin kami Silakan, Ibu. tanyakan. Ya, kami untuk setting PLT atau PLH dari akun admin sekarang nggak bisa. Jadi kami agak kesulitan. Tolong Pak, mungkin apa sistemnya lagi error apa seperti apa? Nah, kami kan butuh cepat juga untuk men-setting PLT atau PLH. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ditampung dulu ya Ibu, izin. Untuk selanjutnya, dari Bapak Ibu mungkin yang lain. Oh ya Ibu Bapak, sebagai bahan informasi bagi yang ingin mendapatkan linknya, nanti link record Zoom-nya ini nanti akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Jika memang tidak ada yang bertanya, boleh silakan Bapak Anggoro dijawab pertanyaan dari bagian ini. Iya. Ya Bu ya, untuk setting akun di kelurahan kecamatan ya Bu ya, PLT dan lain-lainnya ya. Ya ini mumpung ada dinas nih Bu ya dari Mas Bayu lagi, maaf Mas Bayu. Untuk masalah persettingan seperti itu gimana Mas? Untuk masalah setting itu nanti ada di admin unit di OPD-nya, Mas. Jadi bisa dikomunikasi. Ya, ini dari dari UKPD-nya kan yang bertanya. Izin Pak, kami sudah coba setting, tapi nggak bisa-bisa. Udah dari berapa bulan yang lalu ya, tidak nggak bisa-bisa. Jadi kami mau nyeting terpaksa harus WA atau koordinasi dulu ke dinas. Jadi kan maksudnya kan agak menghambat juga kan, agak jalannya kan prosesnya agak terlalu lama gitu. Ya betul, memang untuk settingnya tetap yang punya akses untuk menyeting itu ada di dinasnya Bu. Seperti itu Bu. Sebenarnya kami bisa setting Pak. Sebelum-belumnya kami bisa setting dari akun admin kami. Tapi sekarang ini dari Setco ya? Dari Setco, betul, dari Setco ya. Nah, sebelumnya kami bisa setting, tapi belakangan ini udah nggak bisa lagi setting. Jadi harus ke dinas. Jadi agak ini ya Pak, jadi lama ya jadinya kalau mesti kami, jadi kan koordinasi lagi ke dinas, telepon dulu, WA dulu. Kalau biasanya kan kami bisa langsung setting di akun admin kami. Oh iya. Berarti akses untuk admin unitnya udah nggak ada ya? Ya? Sudah ada dari pertama-tama Pak, sudah ada. Kami yang nyeting semua sampai ke kelurahan. Tapi untuk saat ini hilang gitu. Hilang, nggak bisa diakses. Oh, iya. Nanti bisa diinfokan di grup di office WhatsApp ya Bu ya? Ya, baik. Nanti akan di TL, nanti akan coba kami cek. Ya. Baik, terima kasih Pak. Chat aja Bu di grup WA. Ya, baik, terima kasih. Ya Bu. Ya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Ini kebetulan langsung ada dari Mas Bayu dari dinas. Beliau yang memang di bidang e-office ini yang diberikan tanggung jawab. Jadi bisa langsung mengkomunikasikan dengan dinas seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Maaf Pak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ditanyakan? Maaf, boleh izin bertanya lagi? Sesi tanya jawab ini kita akhiri. Oh baik, ada dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota ya Ibu, silakan pertanyaannya. Izin bertanya Pak Anggoro, untuk respon time untuk surat masuk itu apakah ada ya atau sesuai sifat dari suratnya, misalkan penting itu 9 jam, segera 6 jam, atau seperti itu? Ya, terima kasih. Mau langsung dijawab Bapak Anggoro?
Siap. Ya, tunggu sebentar Bu ya, saya coba buka akun dari e-office-nya ya, agar lebih jelas. Sebentar Mbak ya. Mbak, saya share screen lagi ya agar lebih jelas. Jadi untuk respon time itu terlebih dahulu kita lihat di akun Kasudin atau Kepala UKPD di surat masuk. Apabila ada surat, bisa diklik yang perlu didisposisikan. Ya, tampilannya akan seperti ini, kirim disposisi. Nah, di sini ada pilihannya, penerima disposisi siapa, instruksi, sifat penting, dan ada respon time-nya. Ya, ini respon time untuk yang harus ditindaklanjuti oleh staf di bawahnya. Nah, di sini Mbak, respon time-nya ada macam-macam nih. Amat segera itu 3 jam, segera 6 jam, penting 9 jam, NDE biasa 12 jam, seperti itu. Di sini ada. Oh iya. Gitu. Udah Mbak? Iya, sudah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sudah terjawab ya pertanyaannya, Ibu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada yang bertanya, izin Bapak Ibu, kita ada post test lagi nih. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi post test. Pertanyaannya seputar surat keluar. Mungkin pertanyaannya tadi sudah dijelaskan semua oleh Bapak Anggoro. Nanti linknya kita kirim via chat. Mohon diisi ya Bapak Ibu, izin. Kita kasih waktu 5 menit. Sekarang pukul 15.15, nanti selesai pukul 15.20. Kita mulai bareng-bareng ya Bapak Ibu. Post test dimulai. 1, 2, 3. Silakan diisi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi post test, izin kami sampaikan informasi apabila masih ada pertanyaan atau ada kendala di office, bisa langsung menghubungkan Bapak Anggoro selaku narasumber kita hari ini. Ada nomor teleponnya tertera di kolom chat Bapak Ibu. Silakan di-save atau disimpan nomor Bapak Anggoro. Silakan Bapak Ibu boleh di WA atau boleh di telepon ya Bapak Anggoro, silakan apabila ada kendala. Izin Bapak Ibu mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir atau daftar hadir hari ini untuk segera mengisi daftar hadirnya, masih kita tunggu. Dan kita masih punya waktu 3 menit untuk post testnya Bapak Ibu. Silakan diisi.
Izin juga Bapak Ibu memberi informasi kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rekaman Zoom hari ini untuk bisa WA langsung ke Bapak Anggoro, nanti linknya akan dikirim. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi post testnya. Informasi lagi Bapak Ibu, nanti rekaman video ini juga akan kita upload ke YouTube kita. Silakan nanti Bapak Ibu bisa nonton langsung di YouTube-nya di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Nanti setelah kegiatan ini akan langsung kita upload ke channel YouTube kita. Baik, Bapak Ibu mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua, serta terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini hingga selesai. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin. Demikian kegiatan hari ini, saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah maupun khilaf yang terjadi selama acara berlangsung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.